Yang bikin masak nggak nyobain? Kita cobain ya. Dengan kuah kinca, ada kelapanya, ada kelapa mudanya. Selamat makan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dari Kota Bandung. Tentu saja masih dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapur dari Dapur Kue Sabin. Di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan lagi. Kali ini kita akan bikin petulo setelah yang satu ini. Sebelum lanjut, aku ada info buat teman-teman sekalian yang mau bisa bikin petulo. Yuk ikutan kursusnya, nanti nomor pendaftarannya aku cantumin di WA di description box. Di sini aku mulai start kerja di jam 3 pagi karena pesanannya sendiri juga akan diambil di jam 9 di hari yang sama. Karena udah terbiasa bikin petulo, jadi aku nyantai aja nih teman-teman. Di sini total aku bikin 3 kg tepung beras, yaitu 6 bungkus tepung beras yang aku bagi menjadi beberapa bagian. Untuk resepnya teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi. Cara bikin petulo seperti ini. Untuk langkah pertama kita akan siapkan bahan-bahannya di sebuah baskom, di sebuah wajan atau apa aja yang teman-teman biasa pakai masak. Tepung beras, gula pasir, dan garam. Kemudian disiapin juga santan dan air jus pandannya ya. Kalau teman-teman mau bikin petulo pandan seperti yang aku bikin ini. Diaduk aja pakai spatula kayu, tapi air pandannya ini dimasukinnya sedikit demi sedikit ya teman-teman supaya adonannya itu nggak menggumpal. Jadi kalau dimasukin sedikit demi sedikit seperti ini, nah ini udah rata. Jadi kita akan bisa tambahin lagi sisa dari cairannya. Nggak perlu menggunakan balon whisk ya teman-teman, cukup menggunakan spatula kayu yang diaduk perlahan. Itu jangan takut nggak akan menggumpal kalau caranya benar ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sedikit dengan warna hijau. Meskipun memakai jus pandan, warna tetap penting ya teman-teman karena seperti yang aku sering ceritakan di tiap konten kalau memakai jus pandan, itu butuh pewarna untuk nyetabilin warnanya supaya warnanya itu, warna hijaunya itu terang dan tahan lama ya. Adonan yang cair tadi diaduk, dimasak terus sampai teksturnya seperti yang teman-teman lihat di video. Jadi dia padat tanpa ada sisa cairan, adonan cair ya. Ini padat seperti ini, padat dan kalis. Kemudian panas-panas kita pindahkan ke baskom lagi. Adonan yang dalam kondisi panas ditambahkan dengan tepung tapioka. Enggak perlu pakai tepung maizena lagi. Jadi kita akan memakai tepung tapioka untuk bahan pendamping dari tepung beras. Dan ini diaduk-aduk. Hati-hati loh kalau ngaduk teman-teman, karena ini panas sekali. Adonan yang tadi keluar wajan, kita langsung aduk bersama dengan tapioka. Jadi ngaduknya tuh santai aja ya teman-teman, nggak usah buru-buru karena debu dari tepung tapioka juga kalau kehirup jadi bahaya ya. Jadi santai aja ngaduknya perlahan seperti ini. Tapi pastikan pada akhirnya nanti semua bahan itu tercampur dengan rata. Jadi nggak ada lagi tepung tapioka yang terpisah gitu loh, bergerindil di antara tepung berasnya. Jadi harus rata. Untuk memastikan tepungnya rata, kita bantu pakai tangan ya, diulen pakai tangan teman-teman. Sekali lagi hati-hati, ini panas banget, sumpah ini panas banget. Aku sampai agak keteteran. Beberapa kali ngimas-ngibas tangan karena adonannya sangat panas. Tapi wajib ya, memang beginilah cara membuat petulo supaya hasilnya tuh nanti lembut. Kalau teman-teman misalnya ngaduk petulonya dengan tepung tapiokanya dalam keadaan dingin, tepung berasnya itu nanti hasilnya menjadi petulo yang keras dan kering. Mau nggak mau, jadi harus tahan panas ya teman-teman. Sebenarnya ada satu tips untuk
supaya nggak panas. Sebelum memakai hand glove dari plastik, teman-teman pakai aja hand glove dari kain ya, kemudian baru dilapis plastik, kemudian baru dipakai nguleni. Makanya nggak akan panas deh. Lanjut, setelah adonannya jadi, kita akan bentuk petulo. Di sini aku memakai cetakan petulo yang aku beli di e-commerce. Untuk yang mau kembaran silakan cek nanti linknya di toko orange ya, dicek di kolom deskripsi. Kalau teman-teman pemula supaya nggak kerepotan, teman-teman perhatikan tadi cara aku untuk membuat petulonya ya. Jadi tangan kiri itu dilapisin dengan serbet pembatas antara cetakan kayu dan tangan supaya nanti sikunya nggak sakit. Jadi ditahan seperti ini. Nah, ditahan pakai siku, ditekan yang keras, jangan ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya itu memutar adonan. Putarannya juga jangan panjang keras-keras. Kalau keras-keras hasilnya seperti ini rada meleot nih, teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman meninggalkan adonan lagi diinterupsi dengan sesuatu hal, jadi harus dibeginikan ya naruhnya. Lubangnya itu ditaruhin spatula supaya nggak kering. Iya, subuh. Kalau misalnya nggak digituin, dibiarkan tertutup dalam keadaan bahan masih di dalamnya, di dalam cetakan, itu akan keras dan susah dibukanya teman-teman. Salah-salah bakalan dibuang itu cetakan karena susah dibuka. Begitu ya. Nah, kalau untuk yang sudah pro, untuk yang sudah terbiasa, teman-teman karena sering latihan, jadi bisa seperti ini cara membuatnya, cara membentuknya. Bukan lagi memakai siku, tapi memakai tangan untuk menekan cetakan petulonya ya. Kemudian kalau sudah beberapa kali sesi, bagian atasnya itu harus dibersihkan supaya keluar petulonya itu nggak terhambat ya. Jadi munculnya mulus berupa spiral. Nah, seperti ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini cantik hasilnya. Nggak susah kok, nggak susah kalau teman-teman nanti sering latihan. 1 kali adonan masuk ke cetakan itu untuk 1 kali tekan ya teman-teman. Untuk hasil terbaik yaitu sekali tekan, kemudian isi lagi, tekan lagi, isi lagi. Jangan lupa bagian bawahnya, bagian penekannya itu dibersihkan juga ya teman-teman. Sedikit terlihat ribet, tapi aslinya enggak, cepet banget. Teman-teman bayangin aku kerja mulai di jam 3 pagi, tapi jam 7:30 itu aku sudah selesai loh. Setelah jam 7:30 itu selesai ngepak semua petulonya. Pintar untuk nyetak petulo, yang dibutuhin adalah kemauan untuk latihannya. Dan nggak pantang menyerah ya teman-teman. Kalau gagal, kalau melewat lagi. Oke, gerakan cepat, tapi teman-teman yakin sih udah pada paham ya seperti ini. Untuk wakincanya sendiri aku nggak sempat videoin, tapi ada kok di video yang lain di bawah ya, di konten sebelumnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mencari cara membuat kincanya. Oke teman-teman, ini sebagian sudah jadi, sudah matang. Petulonya berwarna hijau, cantik ya teman-teman, dari jus pandan asli. Nah, ini sebagian juga masih aku produksi, tinggal diselesaikan. Teman-teman bisa lihat hasilnya, nih seempuk apa. Ini dia hasil petulonya. Dan yang masih penasaran, hayu join kelasnya, aku tunggu. Nomor pendaftaran ada di kolom deskripsi. Ini dia hasil kerja Rodi kita hari ini ya teman-teman, petulo. 25 box petulo. Hasilnya seperti ini, kincanya aku adain plastik, dibantu sama Satya tadi ya ngebungkus-bungkusnya. Alhamdulillah jadi kerjaan bunda lebih cepat lagi. Oke teman-teman, sampai kita di penghujung video. Terima kasih ya sudah bergabung. Sampai jumpa di video-video Dapurku Sabin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.